Ini mohon maaf ada kamera ya. YouTuber biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia serta nikmatnya kita bisa berkumpul di sini bertatap muka dalam sebuah majelis yang insya Allah para malaikat akan turun di dalamnya. Amin. Kelihatan nggak malaikatnya? Nah, kalau kelihatan tandanya kita sudah di alam yang lain. Ya. Makanya tidak kelihatan, hanya bisa dirasakan saja. Ya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemberi petunjuk kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kesempatan tausiah kali ini saya ingin mengupas materi yang sebenarnya sangat sederhana dan sering kita amalkan tiap hari. Tapi terkadang ya kita belum mendapatkan suatu bentuk manfaat dari amalan tersebut. Apa itu istighfar? Ya, istighfar. Jadi istighfar itu setelah dikaji, diamalkan dan dirasakan sebenarnya adalah sebuah cara untuk terbebas dari masalah. Sebuah cara untuk kita supaya senantiasa dapat melapangkan dada ketika masalah muncul. Sehingga apa? Nanti di dalam satu ayat yang tadi saya bacakan di awal, wa jannatun arduhas samawati wal ardh. Ganjarannya itu adalah surga yang seluas langit dan bumi. Tapi gini kan kebanyakan kita kadang-kadang bertanya, Pak Ustaz, saya sudah sering istighfar ya, Astagfirullahaladzim ya, Rabbana faghfir lana dzunubana ya, Rabbana wa'fu anna. Tadi kan ya dibaca doa. Tapi kok masalah yang saya alami bukannya berulang malah bertambah gitu ya. Kelapangan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala terkait dengan orang-orang yang beristighfar kepadanya, rupanya kok belum saya dapatkan juga. Nah, mungkin ini bukan salah istighfarnya ya ibu-ibu ya. Bukan salah istighfarnya. Pemahaman kita terkait dengan istighfar ini yang mungkin belum mendalam. Nah, makanya kita akan coba kaji. Saya ingin mengajak ibu-ibu untuk memahami satu hal. Ketika kita habis kerja, ya, entah bekerja di kebun, di ladang, atau bekerja di luar, badan penuh keringat, ya, bau, mohon maaf, bau ketek gitu ya. Terus tanah di mana-mana, lumpur di mana-mana, yang kita lakukan setelah itu apa? Mandi, ya enggak? Bisa nggak mandinya itu dibesokin? Kenapa nggak bisa? Ya nggak nyaman kan ya? Ada perasaan tidak nyaman ketika kita menunda-nunda mandi. Setuju ya? Setuju.
Jadi Allah Ta'ala sudah menanamkan di dalam fitrah kita sebagai seorang manusia itu tidak suka dengan yang namanya kekotoran, senang dengan yang namanya kebersihan. Makanya ketika kita bau ya, ketika kita kotor, apalagi ibu-ibu nih ya, tidak cuma mandi ibu-ibu mah, peralatannya lebih banyak. Ada skincare-nya nggak cukup dengan air wudhu kan ya. Jadi kita saja secara alami ya, tanpa dikasih tahu oleh Quran maupun hadis ya, tanpa diajarkan pun ketika kotor ya mandi. Nah, itu poin pentingnya. Sama dalam hal terkait dengan masalah-masalah rohani, masalah-masalah agama. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan pelanggaran yang Allah larang, sebenarnya hati kita itu gelisah. Ada gak nih ya orang yang bohong tiba-tiba hatinya jadi senang? Ada gak? Enggak ada. Orang yang mencuri ya, dia habis mencuri nih ya, dia ke Indomaret, dia curi gitu ya, silver coin, gula gitu ya, susu dan lain sebagainya. Setelah mencuri, alhamdulillah senang sekali. Ada nggak? Nggak ada, pasti was-was. Ya, was-was. Apalagi membunuh, itu pasti seperti apa namanya? Yang dibunuh itu seolah-olah seperti ngejar-ngejar dia. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengkaji ya, hati kita itu ketika kita berbuat dosa tidak senang, tidak merasa nyaman gitu. Ada kayak apa itu namanya? Ada kayak yang mengganjal gitu ya. Nah, makanya dikatakan di dalam ayat yang tadi saya bacakan ya, surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, dan bergegaslah kalian kepada magfiratin mir rabbikum, ampunan dari Tuhanmu. Kalau kita kaji ini secara bahasa, sari'u itu artinya bergegas. Bergegas yang satset. Ya, bahasa sekarang itu satset. Tanpa jeda. Dalam bahasa Arab itu ada dua untuk menunjukkan kebergegasan. Yang satu sari'u, yang kedua sa'a. Kalau kita lihat ya, untuk sholat Jumat fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju mengingat Allah Ta'ala. Digunakan kata sa'a, bergegas tapi ada persiapan. Ya, mandi dulu kan ya kalau namanya sholat Jumat ya kan, pakai wangian dulu. Terus apa namanya, banyak serangkaian persiapan. Tapi kata sari'u ya, wasari'u, bergegas, itu harus cepat-cepat, tidak boleh ada jeda ya. Makanya ketika dosa kita lakukan, yang harus kita lakukan adalah apa? Sari'u, bergegas. Bergegas apa? Istighfar. Ketika kita berbuat dosa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pokoknya ketika kita berbuat dosa, langsung utarakan bahwa kita salah. Ya Allah, saya salah, astagfirullahaladzim. Saya salah ya Allah, saya mohon ampunan Engkau ya Allah. Jadi itu ya, kunci dari terbebasnya seseorang dari apa namanya kesempitan hidup itu adalah dengan cara melapangkannya melalui apa? Mengakui. Permasalahan kita istighfar ya, kita banyak-banyak sholawat, tapi kita sulit untuk mengakui. Poin pentingnya kan ini. Nah, kenapa kok harus buru-buru? Saya permisalkan gini nih, ibu-ibu ada nggak di sini yang apa namanya malas sikat gigi? Giginya putih-putih ya, berarti rajin sikat giginya. Ya, apalagi yang sudah tua tapi giginya masih utuh, berarti rajin ya, rajin sikat gigi. Kenapa kok kita rajin sikat gigi?
Karena gini, yang apa namanya, yang berbahaya dari kemalasan kita bersama menyikat gigi itu bukan nanti giginya jadi bolong, bukan. Yang bahaya itu kita jadi nyaman dengan yang namanya bau mulut. Ya, efek dari bau mulut itu ya gigi berlubang, akhirnya dicabut. Yang berbahaya itu kita nyaman dengan rasa kotor dan bau. Siapa yang jarang mandi? Alhamdulillah ya, di sini mah pasti ya, karena aromanya harum-harum di sini mah. Kalau pengajian ibu-ibu mah insya Allah ya harum-harum. Kalau pengajian bapak-bapak baunya remason. Nah, kenapa yang berbahaya dari kita jarang mandi itu sebenarnya bukan nanti kita apa namanya banyak penyakit, kena panuan, kena berbagai, bukan. Kita jadi nyaman. Ya, makanya disuruh sama Allah Ta'ala untuk bersegera supaya kenyamanan itu tidak terjadi. Kalau ini terjadi, enggak sholat dianggap biasa, menunda-nunda sholat dianggap biasa, merasa benar sendiri padahal salah dianggap biasa, menganggap orang lain salah padahal dia yang salah dianggap biasa. Perasaan iri, dengki, hasad dianggap lazim. Berbohong dianggap biasa saja, nggak apa-apa lah berbohong dikit-dikit saya. Dianggap apa? Dianggap lazim. Karena apa? Kepekaan kita terhadap dosa itu sudah menipis, ibu-ibu. Ini yang bahaya, ini yang kenapa Allah dan Rasulnya itu senantiasa menyuruh kita ketika kalian berbuat salah langsung astagfirullahaladzim. Misalnya nih ibu-ibu ya, yang namanya berantem sama pasangan kan biasa ya, ya kan? Saya juga sudah berumah tangga jadi biasa yang namanya berantem. Nah, ketika kita berantem maka tuntunan Rasul itu adalah apa? Jangan pernah merasa menang sendiri, jangan pernah merasa benar sendiri. Ingat nih, rumah tangga ini kuncinya itu adalah saling apa? Saling mengakui kesalahan. Siapa yang duluan mengakui kesalahan walaupun dia benar, nah itu dia. Itu nanti yang akan menjaga kita. Nah, istighfar juga seperti itu ya. Walaupun mungkin kita benar, tapi dengan cara kita beristighfar, nah ini ya yang akan melapangkan dada kita. Nah, jadi di dalam apa namanya hakikat dari istighfar itu adalah bagaimana kita mengakui kita salah. Harus itu dulu lah ya. Pengakuan melahirkan apa? Penyesalan. Jadi kalaupun ibu-ibu istighfar sampai 1000 kali ya, sampai mulutnya monyong gitu ya, sampai lidahnya kaku, tapi tidak ada penyesalan di dalam diri, di dalam hati, maka hakikat dari istighfar itu tidak akan tidak akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Makanya nih ya, salah satu kenapa orang yang sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh, orang-orang yang menjemput istighfar itu, maka ganjaran dari Allah Ta'ala itu berupa jannah arduhas samawati wal ardh, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Kok bisa ya saya cuma istighfar tapi ganjarannya itu adalah jannah yang luasnya di antara langit dan bumi? Padahal saya cuma istighfar doang, saya tidak mengerjakan yang lain. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa bisa seperti itu? Karena yang namanya mengakui menyesal itu susah. Coba ya ibu-ibu ini berantem nih ya, misalnya ya ibu-ibu bertengkar sama ibu-ibu yang lain, kira-kira ya dalam waktu 1 jam siapa yang mau mengalah mengakui dia salah? Ada nggak?
Kan nggak ada yang mau ya kan ya. Wah pokoknya saya benar gitu ya. Bahkan kebenarannya itu dia bisa dukungan ya. Misalnya saya merasa benar nih ya, saya pengaruhi kakek Rahmat, itu si Fulan dan ini saya nih ya. Dia tuh salah gitu ya, jadi mempengaruhi jadinya ya, bukan mengakui malah mempengaruhi orang bahwa orang lain salah gitu. Makanya kenapa istighfar itu ganjarannya surga yang luasnya itu langit dan bumi? Karena yang namanya menyesal, mengakui salah itu susah. Susah benar ya. Itu sifat kita. Sifat kita tuh nggak mau ngalah. 02 menang, sampai sekarang banyak yang nggak mau ngalah. Dari pihak 01 maupun 03. Ya, saya bukan pendukung 02 ya. Ini mah hanya melihat ya di berita-berita itu banyak orang-orang yang masih belum beres gitu ya dengan dengan hasil pemilu. Itu menggambarkan bahwa mengakui kita salah itu susahnya minta ampun. Makanya ganjaran Allah itu gila-gilaan. Ya, bonusnya tuh langit dan bumi, surga. Kok surga berarti kan nanti dong Pak Ustadz ya? Enggak. Nah ini yang perlu ibu-ibu ketahui ya, tafsir dari jannah. Orang-orang Arab ya. Orang-orang Arab itu disebut kaya bukan dulu zaman Rasul nih. Orang yang disebut kaya itu bukan yang untanya banyak, bukan yang punya kudanya banyak, bukan. Atau kontrakannya banyak, bukan. Waktu zaman Rasul yang disebut sultan itu adalah orang yang punya kebun yang luas, ada sungainya, ada pohon kurmanya, itu baru namanya sultan. Ya, makanya Al-Quran itu menyebut surga itu sebagai jannah. Jannah itu artinya apa? Kebun. Secara bahasa ya, kita ngomong secara bahasa, jannah itu artinya kebun. Ya, ini untuk menggambarkan supaya orang-orang Arab yang biasa menggambarkan sebuah tempat yang luar biasa itu adalah kebun ya. Nah, dipakailah kata untuk surga itu jannah. Supaya apa? Oh iya ya, nanti saya bakal mendapatkan kebun yang luar biasa. Nah, maksud dari jannah itu adalah kebahagiaan. Orang dapat kebun, ada kurmanya, ada airnya, ada oasenya, itu bahagia luar biasa. Jadi sebenarnya ketika kita istighfar, maka Allah Ta'ala itu akan memberikan sebuah kebahagiaan yang luasnya itu antara langit dan bumi. Saking luasnya. Apa itu maksudnya? Rabbi shrahli sadri. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Zaman sekarang ya ibu-ibu nih, coba deh ibu-ibu cari deh pokoknya. Ibu-ibu cari satu resep, satu formula supaya kita dapat bahagia dalam situasi apapun. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah meminta kepada Allah Ta'ala supaya dada ini lapang. Ya, lihat tetangga punya mobil baru, pasti hasil korupsi. Ya enggak? Pasti hasil nipu, ya kan ya. Bawaannya apa? Bawaannya cemburu, bawaannya prasangka. Kenapa? Dadanya nggak lapang. Ya. Makanya doa itu Rabbi shrahli sadri, ya. Yang didoain itu dada lapang dulu, baru wa yassirli amri, permudahkanlah urusanku. Bukan dibalik gitu ya. Kadang-kadang kita berdoa sama Allah itu, ya Allah, mudahkan urusanku, gampangkan permasalahanku. Padahal permasalahan apapun, kalau dadanya sempit, sekecil apapun itu bakal jadi musibah. Tapi ketika dada ini lapang, siap untuk menerima apapun,
takdir yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, insya Allah walaupun diderita oleh ujian, cobaan, masalah, ya, tetap orang yang mempunyai dada yang lapang itu dengan sendirinya akan menemukan jawabannya. Saya ingin satu cerita ini dulu ya. Kalau kita hari ini merasa susah, merasa sulit, merasa kok apa-apa mahal gitu ya, apalagi menjelang Ramadan ini, ya, bisa nggak kita nih menghadapi bulan Ramadan dengan satu perasaan yang sukacita? Ada satu cerita di dalam sebuah hadis diceritakan seperti ini. Rasulullah SAW dalam satu kesempatan itu memimpin sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah pada saat itu diceritakan lama, panjang. Nah, ketika Rasulullah SAW bergerak nih ya dari ini, tiba-tiba beliau ini ruku, terus bangkit lagi, terus sujud. Itu para sahabat, ya, para sahabat yang ada di belakang itu mendengar suara gemuruh yang luar biasa kencang sekali. Sampai-sampai para sahabat khawatir, ini ada apa dengan Rasul? Nah, selesailah sholatnya. Setelah selesai sholat, ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memberanikan diri datang ke Rasul. Sementara para sahabat masih duduk di belakang, pengen tahu nih suara apa tadi. Umar pada saat itu bertanya, wahai Rasul, sepertinya engkau telah menanggung sebuah penderitaan yang luar biasa. Apakah engkau sedang sakit? Jawab Rasul, tidak Umar, alhamdulillah saya sehat. Ya, mendapatkan jawaban itu masih belum puas kan, karena memang sholatnya lama, gerakannya itu berat gitu ya. Terus ada suara seperti persendian Rasul itu kayak bergesekan gitu. Tidak Rasul, ya, kata Umar nih, tidak Rasul, kami mendengar ketika engkau bergerak dalam sholat itu seperti persendian engkau itu saling bergesekan sehingga menimbulkan suara gemuruh yang berisik sekali. Apa yang sedang kau derita? Tanya Umar lagi. Rasul tidak menjawab. Beliau memandangi Umar dan para sahabat lain dengan senyum aja. Senyum. Terus tiba-tiba Rasul berdiri, ya. Beliau membuka jubah. Disitulah para sahabat kaget. Di situ para sahabat kaget. Kaget kenapa? Kaget melihat perut Rasul itu kempes. Nah, ketika itu Rasul mengangkat ini, kain sorban seperti ini, seperti kaki Rahman, diikat ke sininya. Rupanya di dalam kain tersebut itu ada batu kerikil diikatkan. Nah, rupanya para sahabat pada saat itu baru paham bahwa yang menciptakan suara gemuruh itu adalah batu kerikil yang menahan perut Rasul yang kempes. Nah, Umar bin Khattab pada saat itu demikian sedih ya, sampai gini, wahai Rasul, beliau sampaikan seperti ini sambil sedih gitu ya, wahai Rasul, apakah kalau engkau mengatakan bahwa engkau lapar, kami tidak akan menyediakan makanan buat engkau? Kata Umar tuh, saking sedih sama kasihan gitu sama Rasul. Mungkin beliau sudah menahan lapar berhari-hari sampai kempes gitu. Rasul memandangi para sahabat satu-satu, dipandangi satu-satu. Terus bilang seperti ini, beliau bersabda, tidak Umar. Sambil sedih. Tidak Umar, saya yakin apapun yang saya minta, pasti kalian akan menyempurnakannya, pasti kalian akan mewujudkannya buat saya.
Tapi bagaimana keadaan saya? Bagaimana keadaan saya ketika di akhirat kelak saya berhadapan dengan Allah Ta'ala? Lalu saya ditanya mengenai keadaan saya yang dimana saya menyusahkan umat saya. Nah, sedihnya gini ibu-ibu ya. Biarkan kelaparan ini menjadi sebuah anugerah buat saya, supaya suatu saat nanti tidak ada umat saya yang kelaparan baik di dunia ini maupun di akhirat. Sekarang saya tanya ibu-ibu, ada nggak dari kita yang nggak bisa makan sehari? Nggak ada. Setengah hari? Nggak ada. Ya kalau puasa ya, itu kan memang sengaja nggak makan ya. Tapi ada nggak yang dalam keadaan tertentu tidak bisa makan, tidak bisa minum? Artinya apa? Rasa sakit, penderitaan yang Rasul rasakan pada saat itu, dan beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, jangan sampai umatku nanti ada yang kelaparan. Nah, itulah yang kita dapatkan dari wujud suci Rasulullah SAW. Jadi yang paling penting bagaimana kita ini melapangkan diri, melapangkan dada kita. Orang mau punya mobil, ya, orang mau punya motor baru, orang mau punya rumah bagus, gedung. Orang mau perhiasannya berjejer gitu ya. Lapangkan diri kita, karena ini sebenarnya yang diinginkan. Itulah sebabnya kenapa astagfirullahaladzim itu menjadi sangat penting. Berapa kali Rasul minimal istighfar? Ada yang bilang 70 kali sehari, ada yang 100. Coba ketika kita sedang dirundung masalah, ketika kita sedang dirundung kesedihan, kuncinya adalah istighfar. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa yang saya rasakan sekarang, kesulitan yang saya rasakan sekarang, penderitaan yang saya sekarang, itu semua karena saya ya Allah. Tolong jauhkan semua itu, tolong lapangkan dada saya. Dengan kayak gitu, itu masalah akan hilang ya. Pertama dada kita lapang, yang kedua nanti Allah Ta'ala akan membuatkan kita sebuah skenario supaya apa? Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, mendekat kepada Allah Ta'ala, beristighfar kepada Allah Ta'ala, yaj'al lahu makhraja. Dia akan menjadikan baginya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rizki dari tempat yang tidak pernah bakalan dia sangka-sangka. Itu luar biasa, Masya Allah. Allahu Akbar. Pasti seperti itu. Saya ngomong kayak gini bukan teori bahwa pada ibu-ibu, bukan. Tapi ini merupakan sebuah formulasi yang Allah Ta'ala sudah berikan sejak zaman Nabi Adam sampai zaman kita sekarang ini. Apapun masalah yang kita hadapi, wa may yattaqil, mendekat. Anak-anak lagi nangis, lagi sakit, apa yang dilakukan? Dekat ke ibunya, ya, peluk ibunya. Kenapa? Bersamaan dengan rasa sakit itu tercipta suatu perasaan untuk mendekat. Ya enggak? Teorinya kan kayak gitu ya, teori kehidupan. Nah, ketika dapat masalah, apa? Mendekat ke Allah Ta'ala. Kita kan kadang-kadang mendekatnya bukan ke Allah ya. Mendekatnya ke tetangga ya, mendekatnya ke keluarga, apalagi mendekatnya ke pinjol, ya kan ya. Ini kan bahaya ya kan ya. Bahaya. Permasalahannya boro-boro beres, malah dapat masalah baru. Kalau kita mengandalkan manusia, siap-siaplah yang namanya kecewa. Siap-siaplah yang namanya apa? Masalahnya nambah. Masalahnya tadinya satu, gara-gara percaya bahwa manusia itu bisa menyelesaikan masalah, akhirnya nambah setengah. Nah, tapi ketika dapat masalah, datang ke Allah Ta'ala, nggak usah susah-susah, istighfar aja. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, ya, sholat apa aja terserah. Entah sholat hajat, entah sholat taubat, sholat apapun.
Setelah itu istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah saya akui saya salah, ampuni hamba ya Allah, lapangkan dada hamba, bereskan urusan-urusan hamba. Insya Allah itu setengah masalah akan hilang. Dengan cara apa? Dada lapang. Setelah itu nanti Allah Ta'ala akan menciptakan skenario bagi kita untuk sebuah pertolongan yang dahsyat. Catat itu ya ibu-ibu semua. Pasti itu. Ya, pasti Allah Ta'ala akan menciptakan skenario seperti itu. Ya. Saya yakin ibu-ibu ya pasti pernah merasakan hal-hal yang seperti itu. Nah, tinggal kita bagaimana caranya menguatkan keyakinan kita bahwa memang cara Allah Ta'ala adalah seperti itu. Oleh karena itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan ya di dalam kesempatan kali ini, jangan malas istighfar. Astagfirullahaladzim, akuin punya salah, akuin. Sehingga apa? Sensitif kita, sensitif sama dosa. Kalau diri ini sensitif sama dosa, insya Allah jalan-jalan ketakwaan itu akan terbuka lebar. Tapi kalau diri kita nih sudah, waduh, udah nggak sensitif lagi ya, udah nggak peka lagi sama yang namanya dosa, itu akan dianggap semua sama ya. Bohong dianggap lazim ya, nggak sholat dianggap biasa gitu ya. Nunda-nunda waktu sholat ya biasa lah gitu ya. Mencuri ya nggak apa-apa, yang penting demi kebaikan. Mana ada yang mencuri demi kebaikan ya kan ya. Nah, sensitivitas kita terhadap dosa itulah yang perlu kita bangun. Dengan cara apa? Istighfar. Mudah-mudahan ya ibu-ibu semua yang hadir di sini menyambut bulan suci Ramadan, kita bisa ini meningkatkan sensitivitas kita terhadap dosa. Jangan sensitif sama perkataan orang yang dikit-dikit orang yang apa sensitif yang dimasukin ke dalam hati ya. Orang punya apa sensitif, dia apa gitu ya, bisa beli ini bisa beli itu, akhirnya apa berantem sama suami. Itu bisa kok dia beli emas ya 10 gram, masa kamu nggak bisa beli ini? Akhirnya apa? Ya akhirnya suami disuruh banting tulang ya. Sementara istri karena mengikuti apa namanya keinginan kemauan ya. Ya kadang-kadang ambil jalan pintas ya, nelpon pinjol. Janganlah ibu-ibu ya. Karena saya punya teman udah berhubungan sama itu ya ujung-ujungnya nggak ada yang barokah ya. Ujung-ujungnya bukannya malah ditolong ya, malah semakin dicekek gitu kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.